Hai Takers, video kita kali ini akan membahas mengenai organ tumbuhan dan fungsinya secara lengkap. Seperti halnya sebuah sistem, struktur organ pada tumbuhan pun saling berhubungan dan tentunya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Hal ini akan membentuk fungsi yang sempurna dan saling melengkapi untuk menghasilkan fungsi tersendiri dari struktur organ tumbuhan tersebut. Nah, berikut ini uraian baik fungsi maupun jaringan-jaringan yang membentuk setiap organ pada tumbuhan. Organ tumbuhan mencakup akar, batang, daun, bunga, dan buah beserta bijinya. Oke, mari kita bahas satu persatu ya, Takers. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tanaman yang terdapat di dalam tanah. Baik tumbuhan tingkat tinggi, yakni dikotil dan monokotil, akarnya sudah merupakan akar sejati. Sedangkan untuk tumbuhan tingkat rendah, seperti lumut, akar mempunyai struktur yang amat kuat. Hal ini terbukti dengan kemampuannya untuk menerobos beberapa lapisan tanah yang keras. Bagian akar terbagi menjadi struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar, akar terdiri atas dudung akar, batang akar, percabangan akar, atau hanya pada dikotil, dan bulu-bulu akar. Sementara itu, struktur bagian dalam akar, atau anatomi akar, terbentuk oleh jaringan epidermis, korteks, endodermis, dan stel, atau silinder pusat, pulur. Bagian-bagian akar tersebut tersusun berurutan dari luar ke dalam. Akar memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, alat absorpsi air. Yang kedua, nutrisi berbagai garam mineral yang terlarut di dalam tanah. Dan yang ketiga, pengokoh tumbuhan pada tempat dan tumbuhnya. Organ yang kedua yaitu batang. Batang merupakan bagian tumbuh-tumbuhan yang ada di atas tanah, serta tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Struktur kulit luar memiliki dinding luar sel-sel yang menebal dan bermodifikasi menjadi rambut-rambut halus, duri, dan lentisel. Kulit pertama terletak di sebelah dalam epidermis, tersusun dari jaringan parenkim dan jaringan penunjang. Kulit dalam merupakan batas antara korteks dan stel, biasanya disebut floterma, yang mengandung amilum atau sarung tepung. Silinder pusat tersusun dari jaringan parenkim yang membentuk embulur batang. Pada tumbuhan dikotil, batang mengalami perubahan menjadi jaringan primer atau bakal daun, tunas ketiak, epidermis korteks, ikatan pembuluh, dan empulur. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, batang berkembang menjadi bakal daun, bakal tunas ketiak, epidermis, ikatan pembuluh tersebar, empulur yang berada di tengah lingkaran batang, merupakan organ tumbuhan yang selalu mengalami pertumbuhan memanjang. Hal ini disebabkan pada bagian ujung batang terdapat titik tumbuh atau jaringan meristem batang. Batang memiliki fungsi diantaranya yaitu pertama, sebagai penyokong dari tumbuhan itu sendiri. Kedua, untuk mentransformasikan zat-zat makanan ke seluruh tumbuhan. Yang ketiga, untuk mengangkut air dan mineral dari akar dan daun, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Organ yang ketiga yaitu daun. Daun merupakan salah satu organ yang sangat memegang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan. Hal ini dikarenakan pada daun terjadi proses fotosintesis yang menghasilkan berbagai bahan makanan untuk pertumbuhan. Di dalam daun terdapat zat warna yang disebut klorofil, yakni semacam pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme yang berperan dalam proses fotosintesis. Daun ini dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Berdasarkan susunannya, tulang daun terbagi menjadi menyirip, contohnya mangga dan jambu, menjari, misalkan pada tanaman singkong, sejajar,
misalkan pada tanaman jagung, tebu, padi, dan alang-alang. Jika kalian membuat irisan melintang daun dan mengapatinya mulai dari bagian atas ke bawah, maka akan terlihat susunannya terdiri atas epidermis atas, mesofil, berkas pembuluh angkut, dan epidermis bawah. Fungsi daun diantaranya tempat memasak zat-zat makanan yang diserap oleh akar. Yang kedua, sebagai alat pernafasan bagi tumbuhan. Yang ketiga, sebagai tempat terjadinya penguapan air. Yang keempat, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, dan sebagai alat untuk perkembangbiakan tumbuhan. Struktur daun dibagi menjadi dua, yaitu struktur luar daun yang dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama, berdasarkan bentuk daun, yaitu ada pipih, melebar, dan berwarna hijau. Berdasarkan bentuk tulang daun, yaitu menyirip, sejajar, dan menjari. Berdasarkan bentuk tepi daun, ada tepi rata dan tepi bergerigi. Berdasarkan jumlah daun, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Berdasarkan susunan daun yang melekat pada tangkai, yaitu ada flotaksis berseling, flotaksis berhadapan, dan flotaksis terpusat. Dan yang terakhir berdasarkan bentuk, yaitu daun bundar, daun corong, daun bulat telur, dan daun bentuk jantung. Yang kedua, struktur dalam daun, yang terdiri dari yang pertama, epidermis yang terdapat di permukaan atas dan bawah daun. Yang kedua, palisade atau jaringan tiang. Tersusun rapat seperti tiang, terdapat kloroplas yang mengandung klorofil. Yang ketiga ada spons, jaringan bunga kerang. Pada bagian terdapat berkas pengangkutan yang berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan hasil fotosintesis. Organ selanjutnya yaitu bunga. Nah, pada tumbuhan, bunga ini hanya muncul pada fase-fase tertentu nih otakers, yaitu pada fase di mana tumbuhan akan memulai perkembangbiakan atau fase reproduksi. Dan buah merupakan organ tumbuhan yang terbentuk setelah bunga mengalami proses penyerbukan. Dengan demikian, organ bunga dan buah disebut pula sebagai organ tambahan. Bunga sebenarnya merupakan hasil dari modifikasi batang, sedangkan buah berasal dari bakal buah yang terdapat pada bunga dan telah mengalami pembuahan. Morfologi bunga pada tumbuhan terdiri atas mahkota bunga, kelopak bunga, putik, dan benang sari. Kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar. Tangkai bunga ialah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menghubungkan dengan batang. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang terletak di sebelah dalam kelopak benang sari. Merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Nah, itulah nama-nama organ tumbuhan beserta penjelasannya, otakers. Jangan bosan untuk belajar ya. Jika ada pertanyaan atau materi yang ingin dibahas, kalian bisa tulis pada kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa aktifkan tombol notification-nya biar kalian selalu update video terbaru dari Utak Ati Otak. Salam dari Sabang sampai Merauke.